Makanya ada tuh di dalam kitab fikih dituliskan seperti contohnya gitar. Gitar itu dikatakan haram. Kenapa? Karena orang biasanya kalau sudah asik bermain gitar dia lupa waktu. Dia lupa beribadah, ninggalin sholat, asik aja tengah malam dia begadang nyanyi. Nyanyi itu dia sampai pagi, akhirnya sholat subuh kelewat. Ini membuat orang lalai. Yang menjadikan hukum gitar tersebut itu menjadi haram. Nah, saya katakan bahwa gitar haram ya apabila ada alasan seperti itu. Jadi jangan semata-mata nanti pulang dari ngaji, main gitar haram. Kata siapa? Tergantung si pengguna. Jangankan gitar, alat-alat musik lainnya. Biar kata rebana hadroh yang notabene-nya itu alat islami, kalau seandainya itu membuat seorang itu lalai, maka haram hukumnya. Maka sesuatu yang menjadikan orang itu lalai ketika digunakan, maka ketika disimpannya pun haram. Kita lihat ini bocah anak kita di rumah saban hari dia gitaran aja, nyanyi mulu, begadang jangan begadang kalau tiada artinya, padahal begadangnya nggak ada arti. Ya begadang aja udah. Kita lihat nih bocah kagak sholat subuh, itu gitar nganggur aja di rumah, di kamar, disimpan lagi, hancurin. Haram disimpan. Kenapa? Membuat anak tersebut itu menjadi lalai di dalam beribadah. Maka sebagaimana hukum tersebut itu disebutkan, menggunakan emas dan perak dijadikan sebagai wadah, menyimpannya pun juga haram walaupun tidak untuk digunakan. Kita lihat kadang orang gedong, orang kaya, dia punya hiasan-hiasan rumah, kendi-kendi dan lain sebagainya, Gucci, ada yang terbuat dari emas dan perak, haram walaupun tidak digunakan. Karena apa? Digunakannya pun haram. Jelas. Kemudian wayahrumu aidan al-inal matli bidhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila syai'un bi'ardihi 'ala an-nar. Dan haram dia itu menggunakan suatu wadah atau bejana yang dilapisi dengan emas ataupun perak. Walaupun emas dan peraknya itu tidak terbuat dari walaupun bejananya itu tidak terbuat dari emas dan perak, ya misalnya terbuat dari tembaga, kuningan, terbuat dari apa lagi? Misalnya besi dan lain sebagainya, tapi dilapisi dengan emas dan perak yang sekiranya kalau dibakar di atas api itu emas dan perak akan memisah. Ya, dia akan meleleh, mencair sendiri. Nah, ini haram hukumnya apabila ada satu wadah yang dilapisi dengan hal tersebut. Jadi kalau sekedar dilapisi boleh nggak? Nggak boleh. Kalau seandainya cuma diwarnai, warna sama melapiskan itu beda. Kalau warna misalnya kita buat satu wadah warnanya emas, itu nggak jadi masalah. Makanya saya lihat kok kalau orang-orang di Arab gelasnya, piringnya itu kayaknya rata-rata dari emas. Bukan emas, itu warnanya doang. Ya biasanya orang pulang haji, pulang umroh ngasih air jam-jam, gelasnya kecil-kecil, itu warnanya emas. Tekonya warna emas. Itu warna doang, bukan dilapisi. Makanya boleh. Ya. Kemudian wayajuzu isti'malu inai ghairihima. Yang boleh apa? Yang boleh itu menggunakan suatu wadah bejana yang terbuat selain daripada emas dan perak, dari plastik, ya tadi kaca dan lain sebagainya, itu boleh-boleh aja. Minal awani an-nafisa kaina'in yakut. Walaupun dia terbuat dari satu jenis bahan yang indah, yang mahal bahkan harganya. Jadi sebenarnya yang menjadi tolak ukur itu bukan harganya. Ya, ada kok yang harganya melewati dari emas, misalnya intan, berlian, permata dan sebagainya, ada misalnya. Ya, itu boleh nggak? Ya boleh, karena Rasulullah itu secara khusus menyebutkan emas dan perak saja. Jadi silahkan kita mau buat suatu wadah terbuat dari giok, kristal, berlian, marmer sekalipun, mahal, tapi tidak membuat suatu hal tersebut itu dikatakan haram.
Wa yahrumu al-ina'ul mudhabbabu bi dhabbatin fiddatin kabiratin. Terakhir, orfan lizina. Bagaimana kalau seandainya ada satu wadah panci misalnya, kita punya perabotan panci di rumah, emak-emak tahu, wah nih bocor nih panci, mau ditambal. Nah, bagaimana kalau ditambal dengan emas dan perak? Nah, ini terjadi pentafsilan atau penjabaran hukum. Yang pertama dikatakan bidobbatin fiddatin kabira. Andai ditambalnya menggunakan perak dengan ukuran besar orfan, ya besar atau kecil itu tergantung suatu kebiasaan orang itu di satu wilayah mengatakan misalnya seperti ini besar atau tidak menurut kita kalau tambalan. Mungkin di kampung sono berbeda, besarnya mereka segini. Nah, kalau kita segini menurut kita itu besar. Nah, maka kalau seandainya digunakan untuk lizina hanya sebatas perhiasan atau menghias, ada panci atau panci bolong ditambal pakai pakai perak besar, habis ditambal nggak digunakan lagi panci, dipajang aja udah, biar keren. Wah ini panci tambalannya perak nih. Nah itu adalah fa in kana wa yahrumu alina al-mudhabbabu bidabatin fiddatin kabirah. Hukumnya adalah haram. Fa in kanat kabirah li hajah jazam al-karah. Tapi kalau seandainya ditambal pakai perak walaupun ukurannya besar, itu boleh apabila dia itu memang tujuannya setelah itu untuk digunakan kembali pancinya. Nah, dan itu diperbolehkan dengan serta ada kemakruhan di sana. Bagaimana kalau tambalannya kecil au sagirah urfan lizina kurihat? Kalau tambalannya kecil ya untuk dihias saja, misalnya ditambal kecil habis itu dipajang, itu makruh. Tapi au lihajah fala tukrahu. Kalau seandainya digunakan ya habis ditambal, tambalannya kecil pakai perak, habis itu digunakan, itu boleh tanpa ada kemakruhan. Amma dhabbatud dhahab fatuhramu mutlaqan kama sahahu an-Nawawi. Nah, kalau itu tadi perak, bagaimana kalau dengan emas? Kalau emas, tambalan yang menggunakan emas besar atau kecil untuk hanya sebatas menghias atau untuk digunakan kembali, hukumnya adalah mutlak haram. Jelas ya? Ya selesai nih. Satu bab ini memang bab tersebut masuk nih ke dalam pembahasan toharoh. Ya, saya juga nggak paham kok bisa masalah ini dimasukkan ke dalam bab toharoh seperti itu. Ya, wallahu a'lam bis shawab. Untuk ini sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بالتوبة والقبول هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.